Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kemarin kita share konten tentang keunggulan dari usaha budidaya ikan lele, sekarang kita juga akan bahas minusnya usaha dari budidaya ikan lele. Karena ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin atau mau memilih usaha budidaya ikan lele, bisa simak dulu apa saja minusnya dari usaha budidaya ikan lele agar nantinya tidak merasa menyesal, merasa kecewa akan hasil yang akan diterima. Jadi ada kekurangannya ya. Oke teman-teman, untuk kekurangan dari usaha budidaya ikan lele ini, yang pertama harus ganti air kolam dan melakukan sortir ikan lele. Untuk teman-teman semua pembudidaya lele pemula, harap disimak baik-baik ya. Ikan lele bisa hidup sehat sampai panen dan menguntungkan itu caranya bukan hanya ditebar lalu cukup diberi makan. Namun ada beberapa proses, yaitu perawatan air yang dilakukan secara berkala dan penyortiran ikan lele. Untuk pergantian air kolam, saya tidak menyarankan kuras total, karena untuk hal ini malah bisa merusak air kolam kalau memang tidak sistem atau terjadwal. Rekomendasi saya sebaiknya lakukan secara berkala saja. Untuk yang budidaya ikan lelenya dengan sistem konvensional, yaitu dengan membuang kotoran atau sisa pakan yang ada di dasar kolam pagi hari dan sore hari. Dilanjut pengisian air kolam di ketinggian air kolam semula. Itu menurut saya jauh lebih bagus daripada kuras total yang tidak menentu. Berikutnya yaitu penyortiran ikan lele. Mungkin bagi yang sudah andalan budidaya ikan lele tidak perlu melakukan sortir, tapi nek saya pribadi, saya masih melakukan sortir ikan lele 2 kali di dalam satu siklus panen. Jadi sortirnya 2 kali. Ini untuk mengantisipasi ukuran ikan lele yang jomplang atau tidak seragam banget. Nah, minusnya usaha budidaya ikan lele yang kedua atau kekurangannya itu harga pakan terbilang mahal dan sering naik. Ini bagi yang pakannya full pellet. Karena saya sendiri itu pakannya menggunakan pakan pabrikan. Di masa 1 tahun bisa naik 2 kali harganya pakan tersebut. Harga pakan saat ini rata-rata untuk yang berprotein di atas 30% di kisaran 370.000 per sak, dan per 1000 ikan lele membutuhkan pakan minimal 3 sak jika pakannya full pellet pabrikan. Nah, yang nomor 3, harga ikan lele yang sulit untuk naik. Ini pengalaman saya pribadi ya, dari mulai saya budidaya ikan lele di tahun 2019, tepatnya bulan Agustus, harga ikan lele di pengepul yaitu Rp16.000. Hingga saat ini di tahun 2023 masih di angka Rp19.000. Itu pun tidak semuanya sama. Ada beberapa pengepul yang membeli ikan lele dengan harga Rp18.500 sampai Rp18.800. Kenaikan harga tersebut tidak sebanding dengan seringnya naik harga pakan ikan, yaitu pakan pabrikan dari tahun ke tahun. Untuk minusnya yang nomor 4, di bulan-bulan tertentu ada fenomena ikan lele yang mambet, sulit keluar sampai oversize ukurannya. Di sini saya tidak
menakut-nakuti, namun ini juga tidak pasti atau selalu terjadi di setiap tahunnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini ketika terkadang kondisi panenan di petani lele membludak atau meningkat di daerah penghasil produksi ikan lele terbesar seperti Kabupaten Tulungagung, Kediri, Jombang, Blitar, Lamongan, ini panen raya, dan di pasar lokal sini serapan atau kebutuhannya menurun, ini akan berdampak ke pembudidaya ikan lele yang skala kecil, yang panenan ikannya belum stabil atau kontinu. Karena khususnya di daerah kami kebutuhan pasar untuk ikan lele banyak dipasok dari daerah luar atau luar daerah. Hal ini terjadi akibat produksi lokal sendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan pasar yang permintaannya sangat tinggi. Dan ini pengalaman saya pribadi ya. Jika kita tidak benar-benar punya link atau langganan pengepul tetap, kita akan kesulitan penjualannya. Ini bagi pemula jelas membuat mentalnya down dan putus semangat sehingga langsung gulung terpal, kapok menjalani budidaya ikan lele. Nah, untuk yang nomor 5, masa budidaya ikan lele atau panen ikan lele bisa molor atau mundur. Ada banyak faktor penyebabnya seperti halnya cuaca dan ikan lele sakit. Selain itu bisa juga karena faktor bibit yang kurang bagus serta kualitas air kolam dan dari pakan lele itu sendiri yang kurang tepat. Untuk yang nomor 6 yaitu keuntungannya itu tidak menentu. Hal ini karena kita budidaya makhluk hidup yang bernyawa, ada kalanya kematian minim, ada kalanya kematian banyak. Namun harapan besarnya kita bisa menekan angka kematian dengan cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Selanjutnya untuk yang nomor 7, usaha budidaya ikan lele ini banyak tantangan seperti adanya penyakit ikan lele. Meski kita sudah sebisa mungkin dan semaksimal mungkin menjaga dan merawat air kolam, menjaga kebersihan kolam, memberi pakan yang sesuai porsinya, terkadang masih saja ada penyakit yang menimpa ikan lele yang kita budidayakan. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pembudidaya ikan lele. Kuncinya tetap tenang dan lakukan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Jika tidak tahu caranya, bisa konsultasi ke yang sudah senior atau yang sudah lama di usaha budidaya ikan lele. Nah, yang nomor 8 ini ancaman hama. Ancaman hama ini akan menghampiri kolam kita seperti tikus. Ini bagi yang punya kolam terpal ya, awas, tetap waspada, kolamnya bisa digerogoti tikus. Hama berikutnya adalah burung, seperti burung kuntul atau manuk tinting dan sejenisnya. Hama satu ini memakan ikan yang ada di kolam, dan biasanya kolam tersebut berlokasi di dekat sawah atau alam bebas. Hal ini mengharuskan dipasang jaring untuk keamanan kolam dari hama burung. Selanjutnya, hama biawak atau nyambe. Hama ini sering ada di kolam tanah atau di kolam yang berlokasi di bawah pohon bambu. Hal ini sangat berbahaya untuk keamanan ikan kita dan hama tersebut perlu disingkirkan. Saran saya untuk antisipasi dari hama tersebut, kita harus memasang pagar keliling untuk mengelilingi kolam kita baik dengan jaring ataupun paranet. Kalau menggunakan seng atau pagar tembok malah jauh lebih bagus, namun membutuhkan biaya yang banyak. Nah, yang terakhir ini penimbangan ikan lele, jarang yang berani pakai timbangan digital. Hal ini bukan bermaksud apa-apa, namun sebetulnya khususnya diri saya pribadi menginginkan hasil panen ditimbang dengan timbangan digital agar terlihat jelas
dan gamblang di hati dan pikiran. Untuk soal potongan timbangan baik air maupun susutnya sering dibilang refaksi ya kalau namanya potongan timbangan itu mintanya berapa bisa dirunding atau didiskusikan bersama dengan kesepakatan yang baik atau sama-sama tidak ada yang dirugikan. Nah, itu keinginan saya sebetulnya, timbangannya pakai digital, namun nanti refaksinya atau susutnya atau potongan timbangannya minta berapa didiskusikan lalu deal. Nah, itu 9 kekurangan atau minusnya dari usaha budidaya ikan lele. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sebelum usaha budidaya ikan lele bisa menonton channel ini atau video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.